ini hanya contoh ya. Sepakat ya? Ini adalah testi. Testi yang memiliki namanya. Namun Tuhan izinkan orang-orang di sekeliling kita, baik keluarga, adik kita, teman-teman kita, hadir di tempat kita. Namun kalau kita tidak memiliki garam, apa yang terjadi? Nah, siapa yang diizinkan Tuhan dimiliki si testi? Inilah contohnya ini adalah keluarganya si testi. Namun dia hadir karena si testi tidak ada garam, apa yang terjadi? Coba masuk. Tenggelam. Ingat saudara, di dalam hidup kita kalau kita tidak memiliki yang namanya garam, mereka yang tahu tadi kebenaran, mereka tadi yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, bisa mereka menjadi kacau balau. Paham tak maksudnya? Orang yang tidak memiliki garam tadi bisa menenggelamkan mereka sehingga mereka jauh. Itu orang yang tidak memiliki garam. Ya, paham sampai sini? Jadi inilah posisi. Tuhan izinkan orang-orang hadir di kehidupan kita. Katakan itu keluarga kita, papa, mama. Ya, katakan itu saudara kita, ya, atau teman-teman sekolah kita. Namun karena diri ini tidak memiliki yang namanya garam itu, yang terjadi apa? Mereka itu tenggelam. Yang kita adalah dosa, mereka juga jadi ikut dosa. Makanya hati-hati. Terlengkapi diri kita sekali ini lewat perumpamaan teman-teman. Lalu kemudian, maaf ya saya bisa tahan berdiri. Ini adalah garam. Nah, Anda kalau punya yang namanya garam, maka silakan diperhatikan baik-baik. Tidak bisa. Nah, Hemi, dia adalah anak Tuhan. Dia punya garam, yang namanya garam tadi, yang kita bahas. Nah, ini konsep supaya kita tidak mengerti, tidak salah memahami apa sih maksud garam di Tuhan itu. Di Matius pasal 5 ayat 15. Lalu, Hemi juga Tuhan izinkan ada orang di kehidupan Hemi, katakan itu lagi yaitu keluarganya atau teman-temannya siapa? Teman-temannya, ya. Lalu dia kasih berkat. Karena dia keluarganya, dia sahabatnya, yang memang inilah masih tenggelam. Kadang hidup ini dia tahu firman, ya, tetapi tidak memiliki amanah. Jadi mau jadi anak Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu firman, bukan modal datang ke gereja duduk, berusaha bukan, tetapi harus ada sesuatu yang kita ambil di sana. Amin. Saya heran saat sekarang ini, jangankan mama-mama dan anak muda sekarang yang kekuatannya menyala-nyala, tidak kalah dengan Allah, memuji bunda Asma. Nah, jadi bagaimana alasannya? Ya itu tadi sih, bukan hanya sekedar tahu firman, percuma dong. Harus memperbanyak firmannya dan kita lakukan. Kadang hidup kita nggak mengaku, nggak masa bodoh itu yang khotbah kok si memang dia tahu mengaku itu yang khotbah si yang tidak tahu. Kadang-kadang kayak gitu hidup kita. Padahal ingat loh, yang khotbah di atas itu Tuhan yang milik. Ya. Lalu Hemi, introspeksi lagi Hemi. Mungkin ada yang kurang dalam dirimu sehingga orang tidak bisa kau angkat, sehingga orang tersebut tidak bisa dapat keselamatan. Karena kenapa? Ternyata ada yang masih kurang kata Tuhan. Jadi hidup ini butuh proses, bukan hanya sekedar tahu firman teman-teman. Kita jadi anak-anak Allah bukan hanya sekedar tahu firman, datang di gereja supaya cuma absen. Enggak, itu salah. Hari ini inilah kerinduan saya percaya lewat perumpamaan ini kita akan memiliki pemahaman itu. Coba berkata, apa yang terjadi? Melayang kan? Nah, teman-teman, orang yang memiliki yang namanya garam, tentunya orang hadir di dalam kehidupan yang tidak menenggelamkan orang tersebut, tetapi dia mengangkat orang tersebut. Lewat diri kita lah orang tersebut diselamatkan.
lewat diri kita lah, orang tersebut kita angkat. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, garam itu sederhana loh. Dia jatuh, minum kamu kok. Tapi dampaknya sungguh apa? Sungguh luar biasa. Demikian hidup saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadilah contoh dan teladan. Ya, meskipun saya. Nah itu maksud Tuhan. Hari ini ya teman kami remaja, Gabriel, Jere, dan semua kita tidak ada alasan mengatakan aku masih anak-anak. Ingat, walaupun kita seorang yang mau menjadi dewasa bukan dari usia-usia yang langka, tapi mengenal firman Tuhan, melakukannya itu adalah kedewasaan yang sesungguhnya.